Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan Bunda harap kalian semua masih menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, kembali bersama Bunda Endang hari ini di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 kita akan belajar bersama tetap via daring. Ini ada gambar sekolah kita ya anak-anakku semuanya. Apakah ada yang kangen dengan keadaan sekolah ini? Keadaan ruang sekolah ini saat ini sangat sunyi tanpa kalian. Nah, mari kita berdoa bersama dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga kita dimudahkan segala apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita, dan dikabulkan doa-doa kita supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terkhusus sama virus corona, semoga menghilang dari peradaban bumi kita dan bumi kita aman kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini sekolah kita yang sunyi, sangat sepi, seperti hati Bunda Endang yang sunyi dan sepi ketika masuk lingkungan sekolah tanpa kalian. Baik, kali ini semangat ya semuanya. Yang belum sarapan, sarapan dulu tentunya. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Yakni pada pembelajaran 1 ini nanti kita mulai dengan pembukaan buku paket kita pada halaman 91. Nah, pada subtema 2 yaitu hewan sahabatku, kita ketahui bersama bahwasanya makhluk hidup yang ada di bumi itu ada 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sudah pernah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya bahwasanya hanya satu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, yakni tumbuhan. Adapun untuk hewan dan manusia, kedua makhluk hidup ini tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Untuk hewan, kenapa hewan harus menjadi sahabat kita? Ingat, dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita tidak membutuhkan hewan? Pasti butuh. Misal, dalam perihal makan, di piring kita hanya ada nasi berasal dari padi, yakni tumbuhan. Kira-kira kalian mau makan nggak kalau yang kita makan untuk mengisi energi hanya dari tumbuhan saja? Tentunya banyak sekali yang tidak mau makan. Masa makan sama nasi doang? Rasanya hambar Bunda. Pasti butuh yang lainnya. Di antaranya, siapa yang tidak suka ayam goreng? Pasti semua suka ayam goreng. Nah, ayam ini adalah jenis hewan. Kalau hewan-hewan sejenis ayam, sapi, kambing, ikan, dan yang lainnya yang bisa kita makan untuk kehidupan sehari-hari kita, tidak kita lestarikan, tidak kita jaga, bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, itulah fungsinya kita bersahabat dengan alam. Pada subtema 2 ini kita akan membahas hewan sahabatku, artinya khusus persahabatan kita dengan hewan. Berikutnya, sebelum sampai kita mengenal jenis-jenis hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara, kita harus mengetahui hewan-hewan khas yang ada di negara-negara kita. Contohnya, di sini Bunda akan menyebutkan hewan khas di Indonesia.
Di Indonesia mempunyai dua hewan khas, yakni badak bercula 1 dan komodo. Hayo, siapa yang belum pernah melihat komodo atau badak bercula 1? Bisa berkunjung ke kebun binatang ya, karena kedua hewan khas ini bukan binatang yang liar, tapi binatang-binatang langka yang perlu dijaga kelestariannya. Yang kedua, hewan khas di Malaysia. Di Malaysia memiliki hewan khas, yakni harimau Malaysia. Yang ketiga, hewan khas di Singapura. Di Singapura memiliki hewan khas, yakni kadal air. Yang keempat, hewan khas di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki hewan khas, yakni bekantan. Dan berikutnya yakni hewan khas di Thailand. Di Thailand terkenal memiliki hewan khas gajah Asia. Nah, sekarang masuk pada tugas 1. Setelah kita mengetahui beberapa hewan khas yang ada di beberapa negara kawasan Asia Tenggara, tugas kalian hari ini yakni kumpulkan informasi mengenai hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Artinya selain negara yang sudah Bunda sebutkan. Informasi ini bisa kalian dapatkan melalui media buku, elektronik maupun internet ya adik-adik. Tuliskan informasi yang kalian peroleh di buku tugas. Berikutnya kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Seperti sebelumnya, pada saat kita mempelajari tema hewan sahabatku, kita juga harus bisa memahami perkembangbiakan hewan. Apa sih perkembangbiakan itu? Mari simak bersama. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, perkembangbiakan ini sebelumnya kalau pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 ya. Kemarin ayo siapa yang ingat? Yakni perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, adapun perkembangbiakan pada hewan di sini yakni perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Berikutnya, yakni perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi 3. Ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, kucing, sapi, lumba-lumba. Apakah ada contoh yang lain selain hewan tersebut, Bunda? Oh, ada, masih banyak yang lain. Misalkan di sini yang belum Bunda sebutkan, kambing, singa, dan hewan-hewan yang lain. Yang kedua, ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sel telur dari hewan betina dibuai oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh atau eksternal. Nah, contoh daripada hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar ini yakni kura-kura, burung, ayam, ikan, dan hewan-hewan yang lain yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan.
Hewan ini disebut dengan ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Nah, contoh dari hewan-hewan ovovivipar ini yakni ular, kadal, dan platypus, maupun hewan-hewan yang lain. Berikutnya, IPS. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, pertama yakni kegiatan ekonomi negara Malaysia. Seperti yang kita ketahui bersama, mata uang negara Malaysia yakni ringgit Malaysia. Hasil pertaniannya berupa karet, kelapa sawit, beras, dan kayu. Hasil tambang, timah, besi, minyak, dan bauksit. Hasil industri, elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, dan rotan. Ekspor utama, elektronik, alat listrik, minyak, dan gas, tekstil, pakaian, minyak sawit. Impor utama, mesin, alat industri, dan transportasi. Yang kedua, yakni negara Thailand. Mata uangnya baht, hasil pertanian, karet, jagung, beras, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Hasil tambang, timah, besi, antimonium, dan mangan. Hasil industri, elektronik, tekstil, pakaian, dan berlian. Ekspor utama, tekstil, komputer, dan komponennya, IC, berlian, dan pakaian. Impor utama, mesin industri, baja, alat listrik, dan suku cadang kendaraan. Berikutnya yakni negara Filipina. Mata uang negara Filipina peso. Hasil pertaniannya berupa rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Hasil tambang, kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, belerang, seng, dan besi. Hasil industri, bahan bangunan, elektronik, mebel, komputer, alat pelayaran, dan motor beserta komponennya. Ekspor utama, elektronik, pakaian, komponen listrik, kendaraan bermotor, kerajinan dan mebel, minyak, dan pisang. Impor utama, mesin industri, elektronik, oil kendaraan, baja, dan aluminium. Yang berikutnya yakni negara Singapura. Negara Singapura memiliki mata uang dolar Singapura. Hasil pertaniannya buah-buahan dan anggrek, sedangkan hasil tambangnya di Singapura tidak memiliki hasil tambang yang mendukung. Hasil industri berupa elektronik, bahan kimia, keuangan, perbankan, perumahan, pariwisata, dan perdagangan. Ekspor utama minyak, mesin industri, radio, televisi, komponen elektronik, pakaian, minuman ringan, dan rokok. Impor utama minyak tanah, baja, dan aluminium, mesin industri, generator listrik, dan komponen elektronik. Yang terakhir yakni negara Brunei Darussalam. Mata uang negara Brunei Darussalam yakni dolar Brunei. Hasil pertaniannya berupa karet, beras, rempah-rempah, dan kayu. Hasil tambang, minyak, dan gas alam. Hasil industri, minyak dan gas, tekstil, makanan, dan minuman ringan, serta bahan bangunan. Ekspor utama, minyak, gas, dan tekstil. Impor utama, kendaraan bermotor, mesin, barang pabrikan, makanan, dan kimia. Tugas yang kedua. Pertanyaan pertama,
Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Pertanyaan kedua, dari penjelasan di atas, negara mana yang memiliki hasil pertanian dan pertambangan terbesar? Jelaskan jawaban kalian secara ringkas dan mudah dipahami, serta sebutkan hasil pertanian dan pertambangan dari negara tersebut. Nah, silahkan dicatat. Berikutnya, kita belajar tentang ide pokok. Sebelumnya sudah sering kita pelajari ya anak-anak, pada saat kita kelas 5 juga. Kali ini Bunda ulang kembali ya, supaya kalian ingat apa sih ide pokok itu. Ide pokok sering disebut juga dengan gagasan utama. Ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Ada 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Langkah pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Langkah kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Langkah ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf, sehingga kita bisa menemukan ide pokok tersebut. Nah, kegiatan berikutnya pada halaman 99 di buku paket kalian, tema 1 ada kegiatan Ayo Membaca yang berjudul Kerjasama ASEAN di Bidang Ekonomi. Bacalah teks tersebut, di mana teks tersebut terdiri atas 3 paragraf. Tugas yang ketiga, bacalah teks pada halaman 99 yang sudah Bunda jelaskan tadi ya, dan tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut. Ingat, dalam bacaan tersebut ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok. Selamat mengerjakan, tetap semangat anandaku sekalian. Demikian dari Bunda Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.